Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri, aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama, di sini kita ada dari kualifikasi Liga Champions nih, yang mempertemukan antara QPS melawan Milsami. Di pertandingan kedua, di sini kita ada dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara Jippo melawan JPS. Di pertandingan ketiga, di sini kita masih dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara Akatemia melawan FC Lahti. Di pertandingan keempat, di sini kita kembali lagi ke kualifikasi Liga Champions nih, yang mempertemukan antara Iberia 1999 melawan Malmo FF. Dan di pertandingan terakhir, di sini kita ada dari semifinal Piala Dunia antar klub nih, yang mempertemukan antara Fluminense melawan Chelsea. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ini kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini kita ada dari kualifikasi Liga Champions nih, yang mempertemukan antara QPS melawan Milsami. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir dan kedua tim. Untuk QPS sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Milsami sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan untuk pertemuan dari kedua tim nih, di sini tampaknya kedua tim baru menjalani 2 kali pair nih. Dan dari 2 pertemuan tersebut, di sini QPS tampaknya sedikit lebih diunggulkan, dengan QPS sendiri berhasil memenangkan 1 hasil pertandingan dengan skor akhir berakhir dengan 4-1. Sementara untuk 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di QPS pur 1/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini QPS bakalan menang besar nih, dengan skor akhir berakhir dengan 3-0. Di pertandingan selanjutnya di sini ada dari Liga Finlandia nih, yang mempertemukan antara Jippo melawan JPS. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir dan kedua tim. Untuk Jippo sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk JPS sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir dan kedua tim, di sini untuk Jippo sendiri tampaknya sangat jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Jippo mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk JPS sendiri, di sini mereka hanya mampu menanimbang Jippo di 1 pertandingan lainnya. Dan untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini untuk Jippo sendiri tampaknya juga masih lebih diunggulkan, dengan Jippo sendiri berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 14 poin dari 13 pertandingan. Sementara untuk JPS sendiri, di sini mereka berada 1 peringkat di bawah Jippo nih, dengan berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan yang sama, yaitu 14 poin dari 13 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di JPS nahan 3/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 3.
Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini tampaknya JPS bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini masih dari Liga Finlandia nih, yang mempertemukan antara SJK Akademia melawan FC Lahti. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Akademia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Lahti memperoleh hasil yang terbilang sangat sempurna. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Lahti menyapu bersih semua dengan hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya kedua tim baru menjalani 1 pertemuan saja nih. Dan hasil dari 1 pertemuan tersebut di sini dimenangkan oleh FC Lahti dengan skor 1-0. Dan untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini tampaknya untuk Lahti sendiri juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Lahti sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 32 poin dari 13 pertandingan. Sementara untuk Akademia sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 12 poin dari 13 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di FC Lahti Pur 1. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini FC Lahti bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-4. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita kembali lagi ke kualifikasi Liga Champions nih, yang mempertemukan antara Iberia 1999 melawan Malmo FF. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Iberia sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Malmo sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan karena ini adalah pertemuan pertama dari kedua tim, jadi kita lanjut saja langsung masuk ke angka yang diberikan para bandot. Di sini para bandot menyediakan purpuran 1. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Iberia nahan 1. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini pertandingan kali ini bakal terjadi dengan hasil draw. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-2. Oke, di pertandingan terakhir di sini adalah menu utama kita di video kali ini ya, yang mempertemukan antara Fluminense melawan Chelsea di semifinal Piala Dunia antar klub. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Fluminense sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Chelsea sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang terbilang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Chelsea mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan karena ini juga adalah pertemuan pertama dari kedua tim, dan juga di sini adalah semifinal dari Piala Dunia antar klub. Jadi kita lanjut saja langsung masuk ke angka yang diberikan para bandot. Di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga di angka setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Chelsea Pur setengah.
Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini tampaknya Chelsea bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over undernya kan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri kan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri kan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.